Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 255. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Abbas, dari sahabat Abu Abbas, namanya adalah Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Nama aslinya adalah Huzn, yang berarti sedih. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Sahal, yang artinya adalah mudah. Panggilan populernya Abu Abbas. Abu Abbas. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. 28 hadis diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, termasuk golongan sahabat Ansor dari suku Khazraj. Qala, berkata sahabat Sahal bin Sa'ad, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini ya oleh para ulama diterjemahkan adalah Uyainah bin Hisr, atau dalam riwayat lain adalah Al-Aqra bin Habis. Ya. Ini orang yang masih kafir, seorang pemuka sukunya, ya, pemuka sukunya masing-masing. Masih kafir waktu itu. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Ya, beliau berkata kepada salah seorang sahabat beliau, indahu jalisut, yang sedang duduk di sisi beliau. Di Nabi
ya berkata kepada sahabat yang berada di sisi beliau yang sedang duduk, ya, mengenai seorang yang lewat tadi itu. Itu Uyainah bin Hisn. Nah, yang berada di sisi Nabi ini menurut riwayat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ma ra'aituka fi hadza. Bagaimana pendapatmu wahai sahabatku, ya? Fi hadza pada laki-laki yang lewat tadi itu. Ya. Faqala, maka berkata sahabat Nabi yang berada di sisi beliau, dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, ya. Ini para ulama mencari gitu ya, mencari berbagai riwayat, ya. Akhirnya kemudian menyebutkan di sisi beliau itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sedangkan yang lewat tadi Uyainah bin Hisn atau Al-Aqra bin Habis, seorang pemuka, ya, suku yang masih kafir waktu itu, ya, yang kaya. Ya, kemudian menjawab sahabat Nabi, rojulun min asyrafin nas. Wahai Rasulullah, tadi yang lewat tadi itu adalah seorang laki-laki yang termasuk, ya, orang yang dimuliakan di antara manusia. Jadi disebut sebagai pemuka, bangsawan di antara mereka, ya. Ya, pemuka itu, ya. Pemuka itu tadi terkenal kan, ya. Terkenal, punya kedudukan, ya. Hadza wallahi, demi Allah ya, ya Nabi, seorang laki-laki ini mestinya wallahi hadza hariyun, ini ya, salah ketik ini ya. Oh betul ya. Hadza wallahi hariyun, betul. Hadza wallahi hariyun. Demi Allah seorang laki-laki ini tadi itu yang lewat adalah hariyun. Itu layak atau patut. In khotoba, jika dia menkhitbah, ya, dia bermaksud untuk menikahi seseorang itu patut ayyungkaha, untuk dinikahkan. Jadi ya karena memang seorang pemuka, ya, seorang yang berharta, seorang punya kedudukan, ya, maka kalau dia mengkhidbah perempuan, ya, maka dia patut dinikahkan, ya, itu layak menjadi mantu, gitu ya, layak menjadi mantu ini, ya, bukan, ya. Wa in syafa'a ayyusha'a wa in syafa'a ayyushaffa'a, dan apabila dia meminta pertolongan, syafa'a, meminta pertolongan, ya, pada suatu perkara, ayyushaffa'a, dia patut untuk ditolong, dia patut untuk dibantu, dia patut untuk dikabulkan. Jadi kalau dia mau bernegosiasi, maka negosiasinya patut dikabulkan, gitu ya. Jadi istilahnya syafaat itu menolong orang lain, bisa juga begitu. Jadi ini negosiasi. Jadi kalau dia meminta suatu, ya, mengajukan suatu pertolongan, maka ajuannya itu layak dikabulkan. Jadi karena memang punya kedudukan, ya. Jadi apa intinya? Di sini adalah seorang mulia. Jadi yang lewat tadi orang mulia, ya Nabi, ya. Orang yang patut dijadikan mantu, orang yang kalau negosiasinya atau lobby-lobbynya itu layak dikabulkan, permintaannya layak dikabulkan, ya. Fasakata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, beliau diam, ya, diam, tidak mengatakan iya atau tidak, ya, beliau diam, ya, karena memang Uyainah itu waktu itu masih kafir, ya, nanti itu beliau masuk Islam, ya, nanti saat peristiwa apa Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah nanti Uyainah masuk Islam, ya, memang akhirnya dia masuk Islam. Jadi Nabi waktu itu dia memang ya, beliau ingin mengajarkan kepada sahabatnya ini. Kemudian summa marro, kemudian lewat.
rojulun akharu, yaitu laki-laki yang lain. Jadi kemudian lewat laki-laki yang lain, ya. Nah, ini namanya Ju'ail, ya. Namanya ada, kita nggak begitu kenal ya. Namanya adalah Ju'ail bin Suraqah Al-Ghifari. Ju'ail bin Suraqah Al-Ghifari, ya, itu seorang sahabat Nabi yang miskin, yang tidak terkenal, ya. Siapa yang kenal Ju'ail coba gitu ya. Saya juga baru dengar ini, baru tahu namanya Ju'ail ini, baru ya mengkaji ini. Namanya Ju'ail, ya. Kita nggak pernah dengar ya, Ju'ail. Bukan perawi hadis juga ya, nggak terkenal dia. Masya Allah ya. Ya seperti Sayyidina, kalau yang lewat itu Sayyidina Abu Bakar gitu ya, Sayyidina Umar gitu, oh, jelas no ya. Ini Ju'ail ya, nggak terkenal sama sekali. Miskin lagi. Ya, maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya juga tadi di sisinya beliau, ya, ma ra'aituka fi hadza. Nah, kalau ini pendapatmu bagaimana tentang laki-laki ini yang lewat ini? Faqala, maka menjawab sahabat Nabi yang berada di sisi beliau, karena beliau itu mengajarkan sahabatnya sebenarnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimina. Ini itu ya seorang laki-laki di antara ya orang-orang muslim yang fakir, ya. Di antara orang-orang muslim yang fakir yang tidak punya harta, ya. Tapi muslim. Yang tadi kafir, oh ya inah tadi, ya. Ini orang apa? Islam tapi fakir, nggak terkenal lagi, namanya Ju'ail. Hadza hariyun, ya laki-laki ini ya Nabi, hariyun itu patut, ya layak, in khotoba, jika dia menkhidbah perempuan, Allah yungkaha, layak untuk ditolak. Nah ini ya, jadi kalau dia mau menkhidbah atau melamar seorang, dia layak untuk ditolak. Oh, nggak punya, nggak terkenal, apa yang dibanggakan, gitu ya. Misalkan pekerjaannya juga serabutan, yang kerja yang penting dapat, ya, kadang dapat, kadang tidak, ya, kadang ada duit, ada kadang tidak, kadang makan juga, kadang tidak, gitu ya, nggak jelas. Maka kalau dia khidbah, dia melamar, layak ditolak ini ya Nabi ini, ya, nggak seperti tadi. Gitu. Masya Allah ya. Nah, tapi ini pengakuan jujur dari sahabat. Sahabat tadi menilai dengan apa? Dengan objektif berdasarkan pengamatan manusia. Kemudian wa in syafa'a, apabila dia meminta pertolongan atau mengajukan pertolongan. Nah, sama dengan yang tadi itu sebenarnya ininya. Narasinya sama. Tapi beda. Yang tadi itu positif, yang sekarang negatif. Jadi sahabat pun memandang sahabatnya juga yang namanya Ju'al tadi itu ya begitu manusia, begitu ya, manusiawi. Cara pandangnya pandangan manusiawi. Wa in syafa'a, apabila dia minta pertolongan, mengajukan pertolongan, Allah yusyafa'a, ya patut untuk tidak dikabulkan permintaannya ya Nabi. Wa in qala, dan apabila dia berkata ya Nabi, Allah yusma'a liqaulihi, ya perkataannya ya nggak didengar gitu ya. Wong nggak ada kedudukan, nggak punya kedudukan, nggak punya harta, miskin, pekerjaannya nggak jelas serabutan, ya, tapi Muslim, nah, gitu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kemudian ya Nabi ya memandang dari kacamata iman, Nabi memandang dari kacamata takwa, Nabi memandang hatinya, dan beliau pasti tahu.
Ya, beliau pasti tahu karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak perlu ikut-ikutan gitu ya. Kita nilai orang-orang nggak, kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa menilai orang. Kita nggak bisa menilai hati orang, nggak bisa. Sama dengan sahabat tadi, kita juga menilainya dari sisi luarnya. Ya, kalau Nabi ya sisi dalamnya beliau bisa nilai. Hada khairun. Laki-laki yang barusan lewat tadi itu khairun, dia lebih baik mimil il ardi misla hadza, daripada laki-laki yang awal tadi itu, meskipun laki-laki yang awal tadi itu sepenuh bumi ini. Jadi Nabi mengatakan meskipun jutaan orang itu seperti yang pertama tadi, seperti Uyainah, bukan jutaan kalau sepenuh bumi, miliaran. Meskipun miliaran orang itu seperti Uyainah tadi, tidak akan sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ju'ail. Nah, selesai kan? Ya kalau Nabi yang mengatakan seperti itu, siapa yang bisa bantah? Wong Nabi ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia, kemuliaan kalian di sisi Allah itu kedudukannya ditentukan dari ketakwaannya. Ya, yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi Allah melihat hati, bukan melihat tampilan fisik, bukan melihat hartanya, bukan juga melihat kedudukannya. Ya, kalau harta, kedudukan, tampilan fisik, tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lalai dari mengingat Allah, lebih baik orang yang biasa saja, tidak terkenal, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kekasih-kekasih Allah itu, para wali-wali Allah itu tidak harus mereka yang menjadi ustadz, ya, menjadi kiai, menjadi imam, ya, kelihatan terus nampak ya kesolehannya. Bisa saja mereka-mereka yang tidak terkenal, Ju'el tadi tidak terkenal, ya. Ini Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang tidak terkenal, yang eh, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, pekerjaannya juga nggak jelas, ya. Kalau di kita ini barangkali pemulung-pemulung yang memungut sampah, ya, pekerjaannya kotor, misalkan nyuci, buruh cuci, atau pembantu rumah tangga, atau bersih toilet di bandara misalnya, atau di stasiun, tukang bersih di stasiun. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia hatinya lapang kepada Allah, dia menikmati kesendiriannya itu karena dia nyapu di mana-mana, nggak ada yang nyapa kan. Dia bersihkan toilet juga nggak ada yang nyapa gitu ya. Dia menikmati itu, dia itu kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu. Dia juga nggak tahu kalau dia kekasihnya Allah. Ya. Jangan kita menghardiknya, ya. Jangan kita mencacinya. Jangan kita menyakitinya. Sekali kita menyakitinya, menghardiknya, ini kan godaan kita kan. Kadang-kadang ya kita meremehkan dia gitu kan, nyakut, ya, kita marah-marah barangkali gitu ya. Nah, kekasihnya Allah kita marahi, bayangkan itu, ya, maka Allah akan murka kepada kita. Kekasihnya dimarahin, kekasihnya dicaci, ya itu kan rawan dicaci orang seperti itu, rawan diremehkan gitu ya. Kalau berbicara tidak didengar tadi itu padahal kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap 40 muslim, setiap 40 orang muslim itu ada kekasihnya.
Iya, malah Ya, di bapak Allah dijuain tak kira dari ayah malah tak kira di kelompok nih. Ya. Jadi di setiap 40 orang muslim, salah satunya adalah kekasih Allah. Itu 1 banding 40. Kita nggak tahu siapa kekasih Allah di sekitar kita. Ya, jangan-jangan mereka yang tidak terkenal, mereka yang ya sama sekali tidak dipandang, itu malah justru menjadi kekasih Allah. Ini Nabi mengajarkan itu. Ini kekasih Allah ke Ju'ail ini. Bukan sejuta, miliaran orang seperti Uyainah yang tadi yang kamu pandang baik, ya, yang tadi itu kalau layak jadi mantu, tapi ini lebih layak menjadi mantu menurut Nabi. Nah, jadi Nabi memandang ini lebih layak menjadi mantu daripada Uyainah tadi. Karena Nabi memandang sisi hatinya. Hatinya yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu, ya. Ya, kita lihat mantunya Nabi. Itu ya di antara sahabat Nabi itu yang menjadi mantu beliau itu yang pertama Utsman bin Affan, kaya raya, ya, menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, tapi tidak sekaligus dinikahi, ya. Wafat kemudian menikahi adiknya. Utsman bin Affan kaya raya. Satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu miskin papa, ya. Sayyidina Ali itu miskin waktu itu. Pekerjaannya ya bekerja hari itu dapat uang, hari itu untuk makan. Tidak punya simpanan, ya. Kalau kita masih punya simpanan, ya, Masya Allah, kita masih punya simpanan, ya, tabungan segala macam untuk. Ini beliau tidak punya. Sayyidina Ali itu tidak punya. Nah itu kalau mau makan hari ini ya bekerja hari itu, dapat uang untuk makan hari itu, besok bekerja lagi begitu. Kadang-kadang malah nggak dapat uang hari itu sehingga tidak makan. Sayyidina Ali. Tapi apa kalah mulia dibandingkan sahabat yang lain? Sayyidina Ali itu kedudukannya tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Nabi. Dan keturunan-keturunan beliau itu dari jalur Sayyidina Ali, ya, bukan Sayyidina Utsman. Masya Allah, ya. Jalur keturunan beliau dari mantu beliau yang miskin papa, itu Sayyidina Ali. Jadi memang Allah tidak memandang sama sekali kekayaan jika kekayaan itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Jika tidak dia bersyukur, ya, tidak menggunakan hartanya untuk infak fisabilillah, malah dia lupa lalai, ya, foya-foya dan sebagainya, sama sekali tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini juga sahabat Ansor, ya, namanya Sa'ad, namanya aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Nama panggilannya atau kunyahnya Abu Sa'id. Beliau meriwayatkan hadis banyak 1170 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ihtajat, berdebat, al jannatu wan naru, surga dan neraka itu berdebat, ya. Faqalatin naru, neraka berkata, ya, ini metaforanya Nabi, ya. Metafora yang disampaikan oleh Nabi supaya umatnya ini terpahamkan. Berkata neraka, via, ya, yang layak patut masuk ke dalam aku, ke dalam neraka, maksudnya adalah al-jabbaruna, orang yang sewenang-wenang, ya. Sewenang-wenang itu memaksakan diri, memaksakan kehendak, ya, sesuai hawa nafsunya, itu sewenang-wenang. Ya, orang bisa sewenang-wenang itu ya karena dia punya sesuatu untuk sewenang-wenang. Entah dia punya fisik yang kuat, entah dia punya harta yang banyak,
entah dia punya kedudukan, tapi sewenang-wenang. Wal mutakabbiruna, dan mereka yang sombong. Ya, ini tempatku ini, neraka. Wa qalatil jannatu, dan surga berkata, Via, yang layak patut masuk ke dalamku, ke dalam aku, du'afa'un nasi, yaitu adalah orang-orang yang lemah, wa masakinuhum, dan orang-orang miskin. Ya. Tapi bukan berarti yang kaya tidak layak masuk surga. Maka faqadallahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan bainahuma, di antara keduanya. Innaki, sesungguhnya engkau, al jannatu, surga, rahmati, itu adalah rahmatku. Jadi mereka yang masuk surga adalah mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Arhamu, aku memberikan rahmat biki, dengan engkau, surga, man, seseorang, asya'u, yang aku kehendaki. Siapapun yang aku kehendaki, aku berikan rahmat, maka dia masuk ke dalam surga. Itu keputusan Allah. Jadi ya kalau kaya tapi takwa, maka dia layak masuk surga. Ya. Wa innaki, dan sungguhnya engkau, annaru, neraka, adabi, itu adalah siksaanku, tempat aku menyiksa. U'adzibu, aku menyiksa, biki, dengan engkau, neraka, man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Ya, mereka tidak mendapatkan rahmat. Ya, baik kaya maupun miskin, ini keputusan Allah. Baik kaya maupun miskin, kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, ya masuk neraka. Karena orang miskin juga kadang-kadang malah tidak mau beribadah kepada Allah. Dia nyerah dia. Lah kamu nggak sholat, kenapa kamu? Nah, aku udah miskin, Allah nggak baik kepadaku. Ya sudahlah. Karena Allah nggak baik kepadaku, ya sudah, aku juga nggak baik kepadanya. Nah, itu logika yang salah. Ya, dia kira Allah tidak baik kepadanya. Ditetapkan sebagai orang miskin, dia tidak terima. Ya, dia nggak mau sholat. Nah, itu neraka, itu orang miskin seperti itu. Tapi kalau miskinnya dia terima, ya Allah, engkau takdirkan aku tidak punya pekerjaan yang seperti mereka-mereka yang berdasi, nggak bisa itu. Sudah aku terima, ya Allah, aku nyapu, sudah, ini pekerjaanku aku terima. Ya, terus beribadah tekun kepada Allah. Itu jadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Wali kilaikuma, dan kepada kalian berdua, ya, surga dan neraka, alayya, atasku, mil'uha, itu untuk memenuhinya. Jadi memenuhi penghuninya. Siapa-siapa yang layak masuk neraka, siapa-siapa yang layak masuk surga, itu adalah keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga mendapatkan rahmatnya Allah, yang masuk neraka mereka yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapat rahmatnya Allah adalah mereka yang bertakwa, bukan mereka yang kaya atau bukan mereka yang punya kedudukan. Jadi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang ya zahirnya, tidak memandang fisiknya. Yang dipandang oleh Allah adalah hatinya dan amal. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan kepada kita, karunia-Nya, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu beribadah kepadanya, dan kemudian kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian Amin. kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Selamat malam teman-teman semuanya.